Praktek pungutan liar yang diduga dilakukan oknum aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral. Dana kompensasi bagi sopir angkutan kota dipotong Rp200.000 oleh oknum di Sub Organda dan kelompok kerja subunit. Tangis Dadang Kosasih, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor viral di media sosial. Dadang menangis sesenggukan usai kasus pungutan liar dana kompensasi sopir angkot mencuat ke permukaan untuk dilakukan pemeriksaan. Semua berawal dari laporan sopir angkot yang tersebar di Cianjur dan Kabupaten Bogor selama masa mudik lebaran pada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Saya kan waktu itu minta langsung bertemu dengan uang kompensasi sebesar Rp1.500.000, yakni Rp1 juta dalam bentuk tunai dan Rp500.000 dalam bentuk sembako. Tapi nyatanya uang tersebut dipotong Rp200.000. Yang terjadi seperti apa yang terjadi? Yang terjadi ya begitu Pak, pemotongan Rp200.000 doang, pemotongan Rp200.000 doang Pak. Yang motongnya siapa? Ya dari Disub, Organda, yang sama KKSU. KKSU itu pengurus jalur Pak. Jadi yang motongnya Disub, Organda, KKSU. Ya. KKSU teh naon KKSU teh? Kelompok subunit Pak, jadi bawahannya Organda Pak. Oh bawahan. Tapi bukan pegawai Disub. Bukan, itu mah Organda mah orang-orang biasa di jalan. Orangnya jadi dipotong oleh pegawai Disub, Organda, Disubnya Disub provinsi. Disub Kabupaten Bogor. Kaget saya, percakapan itu luar biasa. Gubernur lalu meminta Dinas Perhubungan dan Organda Jawa Barat untuk menelusuri dan mengusut kejadian pemotongan dana kompensasi dengan dalih sumbangan sukarela. Saat dikonfirmasi oleh Deddy Mulyadi, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor membantah memotong dana kompensasi yang diterima sopir-sopir angkot di jalur puncak sebesar Rp200.000. Disebutkanlah Dinas Perhubungan di situ, padahal kita itu sebagai penindaknya aja. Di situ saya agak sedikit punten emosional, udah bekerja ya sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Taunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Eman, ada tertuanglah namanya Dinas Perhubungan. Jadi kabupaten lagi. Kan yang nyebut Dinas Perhubungan Kabupaten Emen, bukan saya. Nah itu di situ saya agak sedikit mana namanya Emen, kata saya gitu. Langsung, tapi kooperatif. Saya kejar, jangan sampai sini. Ini bahaya, ini kata saya gitu. Saya jujur Pak Gubernur, apapun namanya pemotongan kayak itu menghinakan diri Pak Gubernur. Saya tidak akan melakukan hal yang tercela. Iya, saya tidak akan. Terus kenapa Emen nyebut nama Dinas Perhubungan atuh? Tepat, karena waktu pembagian itu betul. Cuman dia nggak tahu antara kabupaten dengan provinsi, kan pembagiannya sama provinsi di KUPT itu, bukan? Nah dia kan nggak tahu antara provinsi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang disampaikan ke Bapak. Ini perlu saya klarifikasi ke Bapak. Iya ke Bapak kan tidak merasa kan? Bapak tidak merasa. Gimana? Kan Bapak mah tidak merasa. Sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ. Pokoknya nggak tahu namanya Emen harus mempertanggungjawabkan ini. Iya. Tapi setelahnya beredar video saat Dadang Kosasih bertemu dengan Emen dan perwakilan KKSU. Karena itu kan nggak berpatokan hanya Rp200.000, tidak juga. Ada yang Rp50.000, ada yang Rp100.000. Itu semuanya nggak flat. Ada yang nggak ngasih juga ada Pak. Yang nggak ngasih juga ada. Banyak Pak. Juga nyampe Rp200.000 semua Pak. Nggak ada. Enak bener Bapak ini udah kembaliin segala macam. Hancur hati saya. Setelah viral dan menjadi perbincangan di media sosial, pemerintah Kabupaten Bogor membentuk Satgas Saber Pungli untuk mengusut kasus pungutan liar yang membuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram. Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tidak turut serta dalam pembagian insentif yang diberikan kepada supir angkot di wilayah puncak. Tetapi kita akan terus dalami, walaupun ada yang terlibat, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan kalau ada oknum-oknum yang terlibat dari pemerintah Kabupaten Bogor, kami pastikan kita akan copot. Jika terbukti terjadi pungutan liar, pemerintah Kabupaten Bogor beserta pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas berupa sanksi pidana dan pencopotan terhadap para pelaku. Dari Jumhana, Rafiq Mailiana melaporkan.